Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Fajar TV, apa kabar? Nah, sekali saya Mustafa Haji hadir kembali di program Bicara Makassar Bicara untuk edisi kali ini. Dan pada minggu lalu 25 Juli 2024 baru saja Kota Makassar atau pemerintah Kota Makassar melaksanakan yang namanya Makassar Investment Forum 2024. Dan tentu saja kita akan bicara seperti apa hasil dari MIP 2024 kemarin. Di studio kami sudah hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, ada Bapak Helmi Budiman, SSD PMM. Salam semuanya Pak beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ini kita akan membahas tentang hasil dari Makassar Investment Forum ya 2024, dan tentu saja sesuai dengan tema kita kali pemirsa di rumah di mana Anda berada, capaian investasi Kota Makassar tahun 2024. Nah, Pak Kadis, tentunya kita akan membahas ini, dan yang pertama mungkin di segmen pertama ini kita akan membahas seperti apa sih pada saat ini bulan Pak ini dilaksanakan di Kota Makassar. Ini bagaimana hasilnya Pak? Seperti apa? Ya, Ini untuk pemirsa Anda itu. itu mungkin saya perkenalkan dulu bagaimana MIP itu dan apa MIP itu. Kenapa kita perlu melaksanakan ini. Jadi memang Makassar Investment Forum 2024 atau mungkin yang kita kenal dengan MIP ini merupakan kegiatan yang tidak terlalu lama, baru tahun kedua kita laksanakan, dan memang cukup menarik karena kegiatan MIP atau Makassar Investment Forum ini kita laksanakan berbarengan dengan acara 8 pada 8 ya. Kenapa kita lakukan atau kita laksanakan acara MIP ini? Tentu karena kita melihat bahwa potensi Kota Makassar ke depan mungkin dengan adanya pembangunan yang ada sekarang ini, kemudian adanya presiden baru, dan tentu kita akan menonton Indonesia Mas 2025. Tentunya kita melihat ada potensi yang besar dari Makassar, dan tentu kita harus membuat semacam forum yang mempertemukan berbagai pelaku usaha, berbagai sektor, dan kita membuka peluang usaha kepada seluruh daerah tersebut. Jadi kita memperkenalkan proyek-proyek yang nantinya akan dilaksanakan di Kota Makassar, dan tentu memang ya ke depan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin besar dan semakin mungkin nanti tantangan yang semakin challenging di depan, pasti kita tidak bisa berharap dengan hasil ini lagi. Sehingga sebagai pemerintahan, sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam hal tersebut, kita harus membuka peluang-peluang, dan ya Makassar Investment Forum kita buat kita laksanakan. Jadi memang ini baru tahun kedua, tahun lalu kita laksanakan, alhamdulillah tahun ini acara kita cukup sukses. Jadi itu Pak ya, pasti kita akan ambil ya. Oke, nah kalau jauh yang disesuaikan itu terkait dengan peluang Kota Makassar nih, yang tentu saja sebagai kota penyangga IKN. Nah, seperti apa sih sebenarnya memang ada peluang sana Pak? Sebagai kota penyangga IKN. Nah ya, ini yang sebenarnya karena selain kita melihat peluang Indonesia Mas 2045 saya sudah disetujui oleh pemerintah pusat, dan ini kita sudah punya namanya kerangka untuk 20 tahun ke depan. Sekarang kita lihat bahwa di bulan Agustus nanti kita akan kita sebenarnya sudah memindahkan ibu kota Jakarta itu ke IKN atau di kota tersebut. Tentu dengan potensi dengan negara kita perlu proses strategis tersebut, tentu Makassar harusnya punya peluang yang lebih besar. Makanya untuk MIP atau Makassar Investment Forum kali ini tahun 2024 kita mengangkat yang tersebut. Kita memberikan pandangan kita soal kesulitan, dan kita berikan bagaimana peluang tersebut. Makanya kemarin dari beberapa narasumber yang kita panggil, kita mengundang teman-teman dari KN dan ahli selaku direktur sarana prasarana di KN, kemudian kita mengundang juga direktur digital di Polri, kita mengundang juga dari BI, dan tentu peluang ini harus kita lihat, dan kita ingin membuka mata semua orang yang ada di tidak hanya Sulawesi yang ada di Sulawesi sampai dengan Kalimantan Timur. Kita mengundang semua yang data, kita mengundang seluruh dinas pengelola dan para kepala suku di seluruh Sulawesi, seluruh
Kalimantan tentu kita punya peluang yang cukup besar dibandingkan daerah-daerah lain. Dan pastinya Makassar itu harus mendukung yang lain juga. Jadi kita tidak mau lagi berpikir secara daerah, tetapi kita mau bekerja berkolaborasi dengan daerah lain. Nah, ini yang harus kita lakukan. Makanya kemarin ya acaranya ini cukup menarik dan cukup banyak yang datang, alhamdulillah, dengan support dari berbagai pihak, dari narasumber kita pastinya, dan tentu dari BKPM selaku stakeholder yang menjalani ini. Ya, kami sangat bersyukur ya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentu karena ini ya menarik juga karena kita ikutkan atau gandengkan dengan acara ke-8, tentu begitu ya lebih euforia tentang peluang bisnis itu betul bisa dilihat, karena kita berharap begitu F8 atau begitu MIF kita laksanakan, para pelaku usaha itu bisa melihat juga bagaimana delivery masyarakat terhadap event-event, atau mungkin bagaimana dilihat ekonomi kita di kota Makassar itu kan saling support. Jadi kita tidak bisa lagi berbicara seperti itu, kita harus saling support. Makanya MIF ini ya cukup menarik dan penting kemarin di bulan Juli kemarin. Jadi itu satu acara aja Pak ya? Ya memang Kita dapat bersama di bicara Makassar bicara dan kemarin dapat bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, kita kembali di program Bicara, Makassar Bicara. Dan tentu saya masih bersama saya Sumarlah Haji, dan tentunya di samping saya masih ada narasumber, ada Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Kita berbincang kembali. Nah, tadi saya menanyakan tentang kenapa sih cuma sehari saja Pak dilaksanakan untuk Makassar Investment Forum ini. Kira-kira seperti apa? Apakah waktunya singkat atau bagaimana Pak? Ya, tentu karena kita juga harus menyesuaikan dengan beberapa agenda, dan karena kita melaksanakan di hari Kamis, tentu kita tidak bisa melanjutkan ke beberapa agenda selanjutnya. Kami berharap sebenarnya dengan 2 tahun kita sudah melaksanakan, kita akan ada meningkatkan kualitasnya mungkin untuk tahun depan, sehingga memang kita bisa meningkatkan waktunya. Memang yang menjadi tantangan kita adalah mengumpulkan narasumber, karena narasumber yang kita ambil itu merupakan orang-orang yang cukup berpengaruh di bidangnya. Ada teman-teman dari BKPM, kita berharap kemarin itu sudah datang juga Bapak Deputi, kemudian dari Peruri, kemudian dari IKN dan Bank Indonesia. Nah, kalau kita mau melanjutkan eskalasinya menjadi 2 hari, tentu kita harus mempertimbangkan narasumber. Tentu kita mau mengumpulkan narasumber yang cukup berkompeten. Mudah-mudahan mungkin dengan dukungan dari pelaksanaan tahun ini kita bisa meningkatkan menjadi 2 hari nanti. 2 hari ya, bahkan lebih dari itu ya, dan investor juga semakin banyak yang datang yang berpartisipasi hadir, seperti dan itu. Mungkin untuk sebagai gambaran, memang menariknya karena tahun depan kita akan coba-coba mendesain bagaimana acara MIF ini kita akan buatkan juga semacam pameran investasi di seluruh proyek-proyek yang ada di Kota Makassar, kemudian beberapa UMKM yang sudah siap jual atau yang mungkin sudah siap mendapatkan investor, itu kita akan upayakan buatkan semacam showcase. Jadi seperti begitu. Jadi tahun depan kita akan coba buat lebih menarik lagi, karena untuk 2 tahun ini ya saya rasa dengan evaluasi tahun kemarin dan tahun ini ya sudah cukup bagus untuk setengah hari dan atau mungkin 1 hari. Mungkin kita perlu ditingkatkan memang. Dan mungkin nanti akan tidak berbarengan lagi dengan F8 seperti itu, atau tetap di bisa iya bisa tidak. Bisa tidak. Kita akan melihat lagi, karena tentu berbicara masalah F8 dan MIF, kami sangat bersyukur dengan acaranya F8, karena F8 masuk dalam acara top 10. Ya, top 10 yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Ya, tentu kita bisa berbarengan, karena harapan dari MIF itu adalah bagaimana investor melihat geliat ekonomi di Kota Makassar. Nah, kalau mereka datang kemudian tidak ada geliat ekonomi, tentu
kita juga boleh dibilang dalam tanda kutip kita juga rugi mendatangkan Iya. investor. Kita Betul. berharap ya bisa saling support. Makanya ya saya rasa tahun depan saran yang bagus juga mungkin dari teman-teman Fajar TV. Iya. Bagaimana kita meningkatkan ya, dan saya juga sependapat Iya. kita harus lebih membesarkan acara ini sehingga banyak investor yang tertarik, dan tentu begitu banyak investor ekonomi kita juga pasti semakin maju, semakin berkembang, dan pasti masyarakat atau kesejahteraan itu pasti semakin Kita bagus harapkan di Kota seperti itu Makassar. sih Pak Kadis. Kita berharap ya pasti. Oke, baik. Nah, kemarin setelah MIP dilaksanakan, nah kira-kira proyek-proyek apa sih yang ditawarkan atau mungkin disepakati dengan para investor yang hadir di MIP ini, Pak Ya, Kadis? cukup menarik memang karena MIF ini baru tahun kedua dilaksanakan oleh DPM PTSP Kota Makassar. Kita punya proyek Japaraten tahun lalu kita perkenalkan, atau mungkin kalau bisa kita kenal ya dengan nama Anjungan Mati Losari yang akan kita reklamasi kembali. Tahun lalu kita Japaraten namanya, atau Berjalan di Atas Awan. Tahun lalu kita perkenalkan, tahun ini kita perkenalkan kembali karena memang ada regulasi yang menjadi hambatan. Pertama berkaitan dengan rancangan induk pariwisata, itu sudah disepakati kemarin di bulan Desember, dan yang kedua berkaitan dengan rancangan RT/RW. Perda RT/RW insya Allah akan segera ditetapkan oleh DPRD Kota Makassar, dan mudah-mudahan begitu ini selesai kita bisa menjual kembali investasi ini karena ini lumayan dan kita berharap pasti dengan adanya Japarate sebagai lokasi baru untuk bisnis center di Kota Makassar, ini bisa mendatangkan peluang ekonomi baru di Kota Makassar. Nah, yang selanjutnya untuk tahun 2024 ini tidak hanya kita perkenalkan satu, tetapi ada 3 proyek di Kota Makassar, dan untuk kabupaten kota lain yang ada di Sulawesi Selatan itu kita bantu juga perkenalkan. Jadi ada 7 dari kabupaten lain yang kita sudah pertemukan juga. Jadi tidak hanya Makassar yang kita perkenalkan, tetapi seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu kita berikan juga kesempatan untuk memperkenalkan atau mereka memperkenalkan proyeknya kepada negara yang hadir atau perusahaan yang hadir. Begitu. Dari kabupaten apa aja sih Pak ini? Ada beberapa, ada dari Bone, ada dari Parepare, ada dari Sinjai, ada dari Bulukumba. Nah, ada kesepakatan di antara mereka Pak? Nah, untuk kesepakatan memang belum ada secara konkret dari bisnis meeting ini, tetapi dari beberapa negara yang cukup menarik karena kita kehadiran Bapak Dubes RI di Tokyo, Pak Heri Ahmadi beserta Bapak Atasnya Perhubungan, Pak Iksan. Nah, kebetulan mereka membawa cukup banyak perusahaan dan inilah negara yang paling banyak mendapatkan business matching. Ada 12 kabupaten kota yang ketemu, dan mudah-mudahan setelah acara kemarin itu bisa mereka lanjutkan. Dan yang paling menarik, nah ini karena kita sudah melakukan tanda tangan MOU terhadap 2 proyek di Kota Makassar. Pertama, MOU pemerintah Kota Makassar dengan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau ABJI Sulam Papua. Kemudian mereka bertanda tangan tentang infrastruktur dan keamanan data internet, karena kita tahu sendiri berkaitan dengan keamanan internet ini cukup rawan atau cukup menjadi perhatian beberapa minggu terakhir. Dan kebetulan alhamdulillah Ketua ABJI Sulam Papua Bapak Abdul Malik itu datang langsung untuk bertanda tangan dengan pemerintah Kota Makassar yang ditandatangani langsung oleh Bapak Wali Kota. Kemudian MOU yang kedua ini berkaitan dengan proyek yang kita tawarkan. Jadi pemerintah Kota Makassar itu punya 3 proyek yang kita tawarkan. Pertama ada namanya data sharing atau utility underground atau penyediaan sarana prasarana infrastruktur yang ada di bawah tanah. Kemudian yang kedua untuk jalan tol lanjutan, jadi akan ada jalan tol seksi 5 menyambungkan jalan tol yang ada di Alauddin masuk ke daerah Pantai Losari. Pantai Losari langsung nyambung ke sana ya Pak? Ya, akan ada jalan tol seperti begitu. Dan yang ketiga, dan ini kita juga sudah dapatkan kesepakatan MOU project tentang penyediaan sarana transportasi yang baru yang bernama Metro Kapsul. Dan ini kita sudah lakukan MOU dengan PT Global Eveready Perkasa tentang pembangunan sistem transportasi publik rendah karbon di Kota Makassar. Dan ini langsung ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Makassar beserta Direktur PT Global Eveready Perkasa Bapak Wisnu Ajib Prabowo. Alhamdulillah, kalau kita lihat mudah-mudahan dengan adanya MOU ini 2 tahun ke depan kita sudah bisa groundbreaking, dan kita akan membagi menjadi beberapa segmen, bisa menjadi 3 atau bisa menjadi 5 segmen. Dan untuk segmen pertama
ini yang menjadi prioritas kita, Iya. itu di angka 10 km lebih. Ini tuh jalan tol ya, Pak? Untuk metro kapsul. Metro kapsul. Metro kapsul ini Oke. LRT mungkin orang biasa kenal, dan proyeknya cukup besar di angka 4,5 triliun. Gitu, Pak. Dan Ya, kemarin kan sudah ada metro kapsul yang pertama ya, Pak? ya tahun ini tindak lanjut dari Rakorsus kemarin. Begitu pemerintah kota memperkenalkan konsep low carbon city di Rakorsus, nah ini kita tindak lanjuti dengan kerjasama dengan PT Global Everready Perkasa, begitu. Oke, jadi untuk memudahkan lebih lagi untuk Ya. sarana transportasi yang ada di Kota Makassar ya, yang Betul. lebih kepada low carbon city ya, seperti itu. Ini 2 tahun ke depan sudah bisa groundbreaking seperti itu. Iya, harapan kita seperti begitu karena Iya. tentu yang namanya investasi yang bernilai cukup besar, tentu kita harus melakukan langkah-langkah prudensial atau langkah-langkah kehati-hatian karena banyak regulasi yang mesti kita lakukan. Kemudian ada beberapa kewenangan yang ada di pemerintah kota, ya tentu ya kita harus melihat itu semua. Melihat semua. Jangan sampai nanti kita salah langkah, itu kita tidak mau. Jangan sampai ada regulasi yang kita langgar atau mungkin ada masyarakat yang tidak setuju. Tidak Tentu setuju. kita harus melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder dan kita harus memberikan pemahaman yang sama terhadap semua stakeholder tersebut. Oke. Begitu. Ya. Nah, Pak, dari Makassar Investment Forum kemarin 2024 itu ada 12 negara, Pak, yang hadir. Betul ya. Oke. Nah, kira-kira negara yang paling banyak ingin berkontribusi atau ingin menanamkan atau berinvestasi sebagai investor dari negara mana aja Ya. sih, Pak? Jadi dari 12 negara kita ada beberapa, ada Belanda, kemudian dari Belanda ini perwakilannya dari Kamar Dagangnya, kemudian dari Italia itu ada juga datang, ini juga dari Kamar Dagangnya, kemudian dari Singapura. Dari Singapura ini ada Bapak Wakil Dubes yang datang langsung. Iya. Nah, kemudian dari UAE atau mungkin United Emirates Arab, Emirat Arab itu ya. ada juga wakil dubes yang datang. Kemudian dari Filipina itu wakil wali kota, wali kotanya langsung yang datang. Kemudian dari Australia ada Pak Konjen, Pak Todd Dayas. Kemudian dari Amerika ada Pak Konjen juga yang di Surabaya, Pak Chris Green. Kemudian dari Polandia dan Inggris, Malaysia, dari kota Ipoh, dan terakhir yang cukup menarik dan mungkin ini yang boleh dibilang paling banyak dari Jepang. Dari Karena Jepang, ya. dari Jepang kita disupport Pastinya. oleh Bapak Dubes RI di Tokyo, Pak Heri Ahmadi, dan Pak atas tadi yang saya sebut Pak Iksan. Jadi ya cukup menarik, dan ini dari 12 mungkin kabupaten kota yang mereka sudah temui. Ada beberapa yang mereka tindak lanjuti dengan segera, dan yang paling menariknya karena dari Jepang datang ke Indonesia itu mereka sudah siap. Ada beberapa company yang sudah menyiapkan proposalnya, sudah melihat bagaimana potensi Kota Makassar serta sekelilingnya, dan memang paling banyak yang mereka mau kerjasamakan itu berkaitan dengan perikanan, Perikanan. kelautan, kemudian logistik. Oke. Kalau dari teknologi, Pak? Dari teknologi itu Singapura. Singapura ya. Ya memang karena Singapura sendiri tentu karena dekat dengan kita, kemudian kita sudah sering melakukan kerjasama antar negara dan ya. daerah dan sebagainya. Tentu Singapura ini paling siap untuk teknologi, dan memang ada beberapa proyek-proyek kita Iya. yang juga sementara jalan dengan pihak Singapura. Oke. Gitu. Dari hasil dari MIP yang tahun lalu seperti Dari itu. MIF tahun lalu dan Oke. MIF tahun ini juga begitu. Ya. Berarti ini negaranya meningkat ya, Pak ya? Dari tahun lalu. Alhamdulillah dari tahun lalu yang mungkin hanya 11 negara, sebenarnya kemarin kita siap dengan 14 negara. Iya. Tahun ini ada 2 negara yang mundur, Ada jadinya yang kita cancel, di ya? angka 12. Memang cukup menariknya karena yang mundur ini ada Rusia dan Ukraina. Nah, karena faktor geopolitik, Faktor geopolitik. begitu Rusia tahu ada Ukraina, Iya. Rusianya mundur. Begitu Ukraina tahu bilang ada Rusia, mereka juga mundur. Jadi Oke. sama-sama. Jadi ya seandainya mungkin tidak ada faktor itu, mungkin saya rasa mereka semuanya bisa hadir begitu dan Oke. bisa memberikan peluang juga terhadap Kota Makassar. Oke. Gitu, Pak. Baik, ini sudah berbicara banyak tentang kehadiran para negara-negara yang hadir di MIP ini, dan tentunya masih banyak yang ingin ditanyakan, Pak, untuk di MAP Iya. Bicara, tapi kita akan break sejenak dan tetaplah bersama kami pemirsa Fajar TV di Mak Bicara Makassar Bicara.
Ya, kita kembali di Mak Bicara Makassar Bicara, masih bersama saya Sumarlah Haji, dan tentunya dengan narasumber saya ada Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Dan kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita kali ini. Nah, Pak, sesuai dengan tema kita kali ini adalah capaian investasi Kota Makassar di tahun 2024. Seperti apa pencapaian investasi yang untuk saat ini? Mungkin dari 2023 hingga hari ini. Jadi untuk 2024 ini target kita cukup besar di angka 6,5 triliun. Alhamdulillah tahun kemarin untuk target capaian investasi di tahun 2023 itu terpenuhi di angka 5,3 triliun. Ya, ini tentu sejalan kalau kita lihat bagaimana upaya pemerintah, tidak hanya pemerintah kota, mungkin provinsi dan pemerintah pusat, bagaimana kita disupport untuk bagaimana kita bertahan di setelah area COVID kemarin, karena memang COVID itu meluluhlantahkan ekonomi kita. Dan rebound atau ekonomi rebound yang ada di beberapa tahun terakhir dan 2023 kemarin itu sangat diharapkan oleh para pelaku usaha dan masyarakat. Alhamdulillah dengan beberapa investasi yang dilakukan melalui pihak pemerintah kemudian swasta, banyak rebound yang kita sudah lakukan, dan ya termasuk juga kegiatan dalam pengendalian inflasi sangat berpengaruh terhadap investasi kita di Kota Makassar. Begitu, Pak. Dari 2023 hingga hari ini itu tercatat 3 triliun, Pak, ya. Untuk sampai hari ini saya rasa mungkin kalau dilihat per semester tentu kita sudah mencapai paling tidak di angka 3 triliun. Mudah-mudahan di akhir tahun 2024 angka 6,5 triliun itu bisa kita penuhi. Begitu, Pak. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa targetnya tercapai seperti itu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai juga seperti tahun kemarin. Dan ya memang untuk 2023 ada yang cukup menarik di MIF. Mungkin saya terlupa tadi bahwa, itu apa itu, Pak? Ya, untuk di MIF kita juga melakukan apresiasi terhadap para pelaku usaha yang memberikan investasi terbesar di Kota Makassar dengan capaian LKPM yang cukup besar di tahun 2023 ini, dan kita membagi ke dalam 4 kategori. Pertama mungkin untuk nilai pelaku usaha dengan nilai laporan LKPM tertinggi untuk penanaman modal dalam negeri, kemudian ada juga nilai penyerapan TKI tertinggi untuk pelaku usaha dalam negeri juga untuk penanaman modal dalam negeri. Kemudian untuk penanaman modal asing sama juga kita ada 2 kategori untuk LKPM tertinggi dan penyerapan TKI tertinggi. Untuk kategori penanaman modal dalam negeri dengan LKPM tertinggi itu kemarin waktu acara MIF kita berikan apresiasi kepada PT Makassar Airport Network untuk bidang sektor usaha jalan tol dengan nilai laporan LKPM 2023 sebanyak 550 miliar. Ini kenapa cukup besar? Karena tentu di tahun 2023 kemarin kita ada pembangunan jalan tol seksi 4 di mana menghubungkan jalan tol yang lama dengan Makassar Newport. Ini sudah terrealisasi kemarin 2023. Kemudian yang kedua, PT Cahaya Murni Terang Timur, ini di bidang sektor usaha industri furniture. Ini total investasinya sebesar 308 miliar, cukup besar juga. Kemudian yang ketiga untuk PT Yasmin Bumi Asri, bidang usaha sektor real estate dengan total LKPM sebesar 300 miliar. Dan yang terakhir ada PT Suluam International Hospital untuk bidang sektor usaha rumah sakit dengan nilai laporan LKPM sebanyak 302 miliar. Kemudian untuk kategori pelaku dengan nilai penyerapan TKI tertinggi ada pada PT Bahari Nusantara atau PT Bahari. Kemudian ini bidang sektor usahanya angkutan laut dengan total penyerapan TKI sebanyak 383. Kemudian untuk penanaman modal asing untuk PT Indosat bidang sektor usaha telekomunikasi dengan total LKPM dengan penanaman modal asing sebanyak 167 miliar rupiah. Dan yang terakhir untuk kategori penyerapan TKI tertinggi pada penanaman modal asing PT Yinjing International bidang sektor usaha perikanan dengan total penyerapan TKI sebanyak 348 orang. Dan dari 7 perusahaan ini kemarin sudah kita serahkan juga, dan ini kita memberikan apresiasi. Mudah-mudahan tahun depan semakin banyak pelaku usaha atau mungkin perusahaan yang melaporkan LKPM-nya, sehingga catatan terhadap mungkin penanaman modal atau penyerapan tenaga kerja itu bisa kita lakukan
dengan baik di Kota Makassar begitu Pak. Oke, itu ada 7 kategori ya Pak perusahaan yang sudah memberikan Ada sumbangsi untuk iya, ada 4 kategori dan ada 7 pemenang kemarin. 4 kategori dari 4 Ya, 7 perusahaan yang kita berikan 7 perusahaan apresiasi. ya. Iya, Oke. begitu Pak. Nah, terkait dengan pelaksanaan MIF kemarin, kemudian pencapaian investasi di Kota Makassar, kira-kira apa sih kendalanya Pak dalam tersendiri dalam menggelar MIF Iya. setiap tahun, dari tahun kemarin ke tahun ini? Ada Iya. kira-kira yang perlu dievaluasi seperti itu Pak? Tentu pada saat kita melakukan MIF, baik tahun lalu dan tahun ini, kita berusaha terus memperbaiki acaranya atau Ya. kualitas dari MIF itu sendiri. Tantangan yang terberat tentu adalah mengumpulkan berbagai undangan karena peserta yang kita undang bukan hanya dari orang-orang di Kota Makassar. Jadi Ya. kita tidak berbicara lagi para SKPD yang kita libatkan di Kota Makassar, tetapi seluruh stakeholder yang ada di luar Kota Makassar. Perusahaan juga kita undang, kemudian ya tentu selain itu tadi, selain mengumpulkan para undangan atau mungkin para pengisi acara, itu juga menjadi tantangan sendiri karena narasumber ini bukan orang Makassar semua. Bukan orang Makassar ya? Hanya satu yang berasal dari Makassar, hanya Kepala BI, Kepala Perwakilan BI di Sulawesi Selatan. Kebetulan kantornya atau rumahnya ada di Makassar. Ini cukup mudah kita hubungi, tetapi yang lain cukup sulit. Bagaimana menyatukannya, bagaimana mempertemukan waktunya, itu tentu cukup sulit kita Itu cukup lakukan. sulit ya Pak Iya, Hadis ya? pasti itu cukup sulit. Yang ketiga mungkin saya rasa kita harus mencari momennya. Nah, kebetulan untuk tahun 2024 ini momennya kita bersama dengan F8. 8 ya. Tentu ya tahun depan tentu ya kita harus berpikir lagi kira-kira waktunya kapan yang tepat, karena jangan sampai kita lakukan momennya sudah lewat, karena untuk usaha atau mungkin para investor memberikan waktu luangnya atau mungkin momentum yang tepat, karena berbisnis itu kan begitu. Jadi mereka harus terus mengevaluasi, mencari peluangnya, dan pasti mereka lihat momentumnya. Tahun depan kira-kira momentumnya apa kita belum tahu. Karena tahun ini ya momentumnya adalah IKN. Karena Agustus atau per hari ini nanti 17 Agustus IKN sudah dibuka untuk umum, atau mungkin ya mereka sudah berkantor di sana nanti. Oke, Itu jadi yang menjadi tantangan pasti, dan mudah-mudahan tahun depan tentu dengan orang-orang di PTSP dan jajaran pemerintah kota, saya rasa kita bisa melalui itu semua dan bisa memberikan acara yang lebih bagus lagi mungkin di tahun 2025. apakah nanti di MIP kemarin itu Pak memang ada semacam kayak misalnya bisnis to bisnis atau mungkin seperti Oh, apa iya, pasti. penawarannya di sana Pak? Ya pasti kita buatkan tidak hanya seminar yang kita laksanakan di MIF, kita juga melakukan ada 2 forum yang kita buka, bisnis one-on-one business meeting yang tadi saya sudah sebutkan. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah punya project EPRO atau investment project ready to offer. Jadi para project owner atau dari kabupaten kota, dari DPM PTSP kabupaten kota itu mereka datang ke Kota Makassar membawa proyeknya, kemudian perusahaan atau negara yang datang itu dipertemukan dalam satu ruangan. Untuk Makassar sendiri kita juga melakukan pertemuan bilateral. Jadi ada 2 ruangan. Untuk Makassar sendiri kita mempertemukan Bapak Wali Kota Makassar dengan Wakil Dubes UEA atau United Emirates Arab atau Ibu Sailima. Kemudian kita pertemukan beliau dengan Wakil Dubes Singapura Pak Terence. Kemudian ini yang baru hadir di Kota Makassar juga, Kepala Ekonomi Kedutaan Italia Pak Giovanni. Dan yang menarik karena kita baru kedatangan perwakilan dari Ipoh ini sebuah kota di Malaysia dekat dari Kuala Lumpur. Mereka mendatangkan 3 wakil wali kota. Nah, ini cukup menarik karena mereka ingin membangun hubungan kerjasama sister city atau kerjasama antar kota. Mereka ingin Kota kembar seperti itu ya, kota kembar. Mereka ingin melakukan pertukaran budaya dan pertukaran misi pendidikan. Ini cukup menarik. Jadi dari 4 dari UEA, dari Singapura dan Italia dan Ipoh itu memberikan wacana baru atau wawasan baru bagaimana kita melakukan kerjasama bilateral nanti di masa depan di gitu. kedepannya seperti itu ya Iya. Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai ya seperti semuanya apa yang di MIP 2024 ini bisa segera terrealisasi seperti Insya itu ya Allah, Pak, ya. untuk pencapaian investasi Kota Makassar sendiri. Baik. Seperti itu. Nah, kalau dari disinggung soal insentif ini Pak,
apakah ada insentif yang diberikan kepada investor ketika menanamkan modalnya di Ya. Pak, seperti itu? Menariknya begini, Ya. karena kita bicara momentum. Ya. Jadi untuk 2024 ini momentumnya kita sangat diuntungkan, mulai dari adanya IKN, kemudian adanya P8, kita dibantu dengan dari Dubes, dari BKPM, dari Bank BI, dari Dubes RI utamanya mungkin karena Pak Heri Ahmadi langsung, Pak Dubes langsung datang ke Makassar. Tentu yang menjadi menarik adalah momentum selanjutnya kita juga terbantu dengan adanya rancangan peraturan daerah berkaitan dengan pemberian insentif yang insya Allah akan disepakati atau akan diketuk menjadi perda di tahun 2024 ini. Nah, ini yang cukup menarik karena di perda insentif untuk kemudian berinvestasi kita akan memberikan banyak sekali kemudahan terhadap pelaku usaha, tidak hanya yang baru tetapi juga pelaku usaha yang sudah ada eksis di Kota Makassar. Jadi akan ada banyak sekali daya tarik, banyak sekali momentum untuk 2024 ini terhadap pelaku usaha. Dan mudah-mudahan ini bisa sejalan atau sesuai dengan harapan kita semua, karena tentu kita mau momentum yang kita dapat di 2024 ini kita jadikan batu loncatan supaya Makassar bisa memperoleh keuntungannya di masa depan pasti Pak, begitu. Oke, jadi itu adalah insentif yang diberikan seperti itu. Perda, insentif dan kemudian berinvestasi di Kota. Ini baru dirancang Pak? Sudah dirancang, sudah masuk tahapan pembahasan. Ini sudah masuk tahapan pembahasan kelima. Kebetulan saya juga menjadi salah seorang yang ikut dalam membahas perda tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sebelum mungkin pergantian anggota Dewan yang baru atau anggota DPRD gitu, itu sudah bisa diketuk. Dan pasti ini menjadi nilai tambah terhadap para investor yang akan ingin masuk di Kota Makassar, begitu Pak. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari segi untuk kali ini isu strategis yang harus diperhatikan Pak, dari kualitas, kuantitas untuk penanaman modal di Kota Makassar sendiri Pak, bagaimana menanggapi ini? Saya rasa begini, untuk saat ini memang peluang itu sudah semakin banyak, semakin jelas di Kota Makassar. Tentu dengan brand positioning kita sebagai Makassar Kota Makan Enak dan dengan adanya IKN, kita berharap begitu orang-orang di IKN sudah aktif, mereka bisa memanfaatkan Kota Makassar sebagai kota, sebagai supporting system. Seperti contoh mungkin mereka orang-orang di IKN butuh furniture atau mungkin butuh logistik, butuh panganan, ikan, udang, atau mungkin butuh rumput laut, itu ngambilnya dari Makassar. Bahan bakunya ya? Bahan bakunya, itu yang pertama. Jadi sehingga mereka atau mungkin para pelaku usaha bisa menangkap peluang ini. Nah yang kedua, tentu brand positioning kita sebagai Kota Makan Enak, sebagai kota jasa, sebagai kota boleh dibilang dalam tanda kutip kota transitnya orang Indonesia Timur. Ini juga kita harus tangkap peluang. Bagaimana nanti misalnya orang-orang IKN mungkin yang jumlahnya di kisaran 30.000 sampai 50.000 orang untuk yang tahap pertama, itu mereka melakukan leisure-nya atau berliburnya di Kota Makassar. Ini menjadi peluang pastinya, dan ya tentu dengan beberapa brand positioning kita, utamanya mungkin position brand kita di tahun 2023 kemarin, Makassar sebagai Kota Makan Enak. Ini bisa kita jadikan peluang yang sangat berarti nanti di tahun yang akan datang gitu. Baik Pak, ini semakin menarik Pak perbincangan kita, dan tentunya kita akan break lagi Pak untuk segmen berikutnya. Jadi pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di program Bicara Makassar Bicara. Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV. Kita kembali di segmen terakhir di program Bicara Makassar Bicara, dan masih bersama saya Usmarlah Haji, dan tentu saja narasumber saya ada Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Pak, kita berbincang kembali di segmen terakhir kita terkait dengan pelaksanaan MIF kemarin. Seperti apa sih dampak yang dihasilkan untuk masyarakat Kota Makassar sendiri, Pak? Ya, tentu kita berharap dengan adanya MIF,
peluang investasi di Kota Makassar itu semakin terbuka lebar. Masyarakat tahu kira-kira apa yang bisa kita gali potensinya, karena tentu kita berharap dengan adanya investasi yang dilakukan pihak ketiga atau pihak swasta dengan pemerintah itu menjadi efek domino, memberikan efek domino kepada masyarakat. Tentu ya itu yang kita harapkan berarti. Kemudian pastinya masyarakat juga bisa tahu proyek-proyek apa yang kita lakukan, sehingga ya keterbukaan informasi antara pemerintah dengan masyarakat itu bisa kita jaga, begitu Pak. Ya. Oke, untuk kedepannya Pak di tahun 2025, realisasi yang ingin ditingkatkan khususnya investasi seperti apa sih Pak Ya. dalam persiapan? Kalau berbicara masalah investasi ya tentu kita berharap tidak hanya 3 proyek ini, kita punya beberapa proyek yang kita siap lakukan investasi di masa depan. Tentu tantangannya ke depan itu APBD semakin tidak kita bilang uang semakin sulit, tetapi tentu namanya kota besar, operasional terhadap pemerintahan atau menjalankan mungkin kota ini semakin besar. Semakin besar. Harapannya pasti investasi ini bisa dilirik oleh pihak swasta, dan pemerintah sebagai project owner mendapatkan peluang juga di situ. Jadi uang kita tidak hanya disiapkan untuk proyek ini, tapi kita juga bisa melakukan karena kalau uang kita bisa saving atau proyek ini bisa dilakukan oleh pihak swasta, uang yang ada di pemerintah itu bisa digunakan untuk bantuan mungkin pemberian pangan, pemberian makan siang gratis yang menjadi salah satu program pemerintah nanti 2025. Ya, saya rasa tantangannya seperti begitu. Bagaimana caranya kita menyiapkan APBD, menyiapkan infrastruktur supaya swasta itu tertarik. Karena kalau semakin banyak proyek ini diurusi mungkin oleh pihak swasta, tentu pemerintah semakin mudah. Karena ya mengurus investasi atau mungkin mengurus proyek yang triliunan itu tidak gampang. Butuh resource, butuh orang berpengalaman. Nah, tugasnya pemerintah adalah bagaimana caranya kita menjalankan ini semua tanpa membebani APBD kita pastinya, Bapak. Ya. Oke, itu yang harus dievaluasi lagi ya Pak untuk tahun ini. Kalau evaluasi, ya berbicara masalah evaluasi MIP, tentu ya kendala kita dari tahun lalu dan tahun kemarin pasti orang bertanya, proyek yang kita tawarkan tahun lalu itu bagaimana progresnya? Apakah jalan atau tidak? Atau tidak. Dan yang selanjutnya pasti orang bertanya, ini pemerintah serius tidak melaksanakan MIP? Itu pasti yang orang tanya. Makanya ya ke depan ya saya rasa kita setelah acara MIF ini dari dinas PMPTSP tentu diharapkan semakin gencar melakukan promosi terhadap investasi yang akan kita lakukan, dan yang semoga ya dengan adanya pemerintahan baru di Oktober, ada Pak Prabowo Gibran yang sudah dilantik, kemudian kita berharap nanti dengan wali kota yang baru di pilkada nanti di bulan November, terus ada keberlanjutan terhadap pembangunan kita, terus ada keberlanjutan terhadap mungkin proyek-proyek kita ya, dan ya namanya swasta atau mungkin pihak investor tentu yang berharap adanya keberlanjutan atau mungkin keberlangsungan terhadap suatu proyek. Karena kalau mungkin ya lumrahnya sih biasanya kalau kondisi di masyarakat begitu berganti pemerintahan itu biasanya juga. Tentu kita tidak berharap, meskipun nanti mungkin akan berganti wali kota, akan berganti gubernur, akan berganti presiden, tetap dilanjutkan pastinya pembangunan kita. Begitu. Baik. Yang terakhir mungkin Pak, ada mungkin yang disampaikan atau mungkin harapannya ke depannya terkait dengan pencapaian investasi yang telah dilakukan oleh Kota Makassar sejak tahun 2003 hingga masuk di 2024 ini Pak. Tentu harapan kami sebagai DPM PTSP tidak hanya berbicara masalah investasi, tidak hanya berbicara masalah swasta, kita juga berbicara masalah pelayanan terpadu satu pintu. Harapan kita dengan adanya DPM PTSP di Kota Makassar, pelayanan terpadu satu pintu itu masyarakat bisa tahu secara mudah, secara gampang. Masyarakat tidak perlu datang lagi karena kita sudah menyiapkan banyak sekali channel untuk bertanya, untuk berkonsultasi. Tidak hanya melalui mungkin layanan di kantor, bisa melalui layanan lainnya. Kemudian berkaitan dengan investasi, tentu kita berharap kondisi suasana yang semakin kondusif itu perlu kita jaga. Bagaimana toleransi yang ada di Kota Makassar ini betul-betul sangat baik untuk iklim investasi kita. Mudah-mudahan begitu ada wali kota baru, begitu ada gubernur baru nanti,
keberlangsungan proyek atau pembangunan kita itu tetap bisa kita jaga, sehingga para investor atau mungkin para pelaku usaha swasta itu semakin percaya dengan Kota Makassar pastinya begitu. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Helmi Budiman selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga PTSP Kota Makassar. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, Pak ya. Oke, baik. Pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman, SSTP MM ya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan pencapaian investasi Kota Makassar semakin meningkat seperti itu. Dan akhirnya saya Usman Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.